Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur akan pemeliharaan-Mu, kasih yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Kiranya firman-Mu menopang kami di dalam hari-hari kami dan menguatkan kami untuk tetap setia berada di dalam kasih-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 30 ayat 19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat ini adalah penghiburan, pengingat bahwa keselamatan kita adalah di dalam Allah. Penghiburan dan janji keselamatan ini diperdengarkan dan ditujukan kepada mereka yang sedang di dalam penantian ataupun pergumulan, penderitaan yang mereka alami. Dalam bahasa yang sederhana, Yesaya 30 memperlihatkan tulisan, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, kamu tidak akan terus-menerus menangis. Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Firman ini meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengembalikan pada pemahaman janji Allah yang setia. Kiranya 3 janji utama yang menguatkan kita adalah yang pertama, bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Kepastian bahwa penderitaan akan berakhir, dan itu adalah janji Allah. Tidak akan dibiarkannya kita untuk terus-menerus menangis dan menderita. Ini adalah pernyataan bahwa kesusahan, kesedihan, pergumulan, atau penantian yang kita alami yang membuat kita merasa sulit itu tidak permanen atau tidak selama-lamanya. Allah akan memberikan pertolongannya. Allah akan memberikan keselamatannya. Allah akan melihat penderitaan umatnya, dan Ialah yang akan menyelamatkan kita daripada kesakitan tersebut. Dan kemudian dikatakan bahwa ketika kita boleh terlepas daripada kesedihan itu, Allah menyampaikan bahwa Ia mengasihani kita. Belas kasihan yang peka, yang bertindak, yang merengkuh kehidupan. Tuhan pasti akan mengasihani. Ini menekankan bahwa tindakan keselamatan Allah didorong dari kasih, dari belas kasih-Nya yang tanpa syarat, yang penuh dengan kebaikan, dan tidak menunggu. Ia peduli, Ia menopang setiap orang yang berseru kepadanya. Dan kemudian kita boleh diingatkan dengan respon yang segera pada janji itu. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Respon yang segera. Allah menunjukkan bahwa Allah yang tidak lambat. Ia Allah yang peduli. Saat kita berseru kepadanya di dalam doa, jawabannya datang dengan tepat waktu dan di dalam kebaikan. Yesaya 30 ayat 19 di dalam suasana masa Advent, di mana kita kembali mengingat bahwa
Di masa Advent kita dipersiapkan pada minggu-minggu kedatangan Tuhan Yesus. Menjelang Natal yang maknanya bahwa penantian kita penuh dengan harapan akan kedatangan Yesus Kristus. Dan Yesaya 30 ayat 9 ini menjadi tema, menjadi perenungan, menjadi peneguhan yang sangat penting di masa-masa Advent ini. Yang pertama, bahwa ketika kita memasuki masa Advent, masa ini kita boleh mengingat pemeliharaan Allah dan penghiburannya, pengharapan yang teguh di dalamnya. Pada masa perjanjian lama, umat Israel hidup di dalam penantian, di dalam keterpurukan, di dalam ketidakmengenalan akan Allah. Dunia berada di dalam kegelapan dan dosa, tetapi mereka juga memohon menambahkan raja yang akan membebaskan mereka. Dan pada masa Advent ini kita mengingat juga seruan kepada Allah yang menopang kita. Mengingat bahwa Yesus yang kedatangannya kita rayakan adalah jawaban akan semua pengharapan kita. Jawaban akan semua seruan, bahkan tangisan kita. Ia yang lahir di Betlehem. Ia memastikan bahwa ketika pun ada pergumulan, ada penderitaan, bahkan ada tangisan, itu tidak berada di dalam kesia-siaan. Tetapi ketika berada di dalam Allah, itu menjadi kekuatan dan penghiburan yang sejati dalam memandang Allah. Dan kita boleh melihat bahwa di masa Advent kita diingatkan akan belas kasih Allah yang sempurna. Kita boleh melihat bahwa Allah yang hidup di dalam penderitaan, tetapi ia juga hidup di dalam kasih yang sempurna bagi kita. Ketika kita boleh mengingat masa-masa Advent, kita boleh mengatakan Tuhan mengasihani kita. Apa wujud belas kasih terbesar Allah? Itu adalah saat Allah mengosongkan dirinya dan ketika ia boleh datang sebagai Yesus yang renta. Masa Advent mengajak kita untuk merenungkan bahwa keselamatan yang kita tunggu adalah murni dari karunia dan belas kasihannya, bukan dari usaha kita. Dan pada masa ini kita diajak untuk berada pada sikap panggilan yang berjaga dan tetap berseru kepada Allah. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak hanya duduk dan menunggu, tetapi berseru kepada Tuhan. Advent adalah masa persiapan hati, menanti secara aktif. Itu artinya kita juga menanti dengan doa yang lebih intens, dengan perubahan hati kembali mendekat kepada Allah, menyadari kehadirannya. Bahkan ketika kita berseru, kita percaya Allah menopang dan menyertai kita. Kita merayakan kedatangannya di masa-masa yang saat ini. Dan Advent juga mempersiapkan kita untuk boleh kembali memperbaharui hati kita agar tetap terdapati setia di dalam Allah. Dan pada kedatangannya saat ini, kiranya kita boleh penuh dengan Roh Kudus dan sukacita. Dan pada akhirnya, masa Advent tidaklah lagi mengingat kita pada penderitaan, tetapi menanti dengan harapan, bukan dengan putus asa. Yesaya 30 ayat 9 mengubah penantian yang melelahkan menjadi penantian yang penuh pengharapan dan semangat. Ia mengganti keraguan dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan datang dan pasti akan menjawab kita. Dan inilah yang menjadi poin penting, bahwa apa yang telah kita persiapkan, apa yang kita persiapkan saat ini, kiranya meneguhkan kita untuk boleh menerima, melihat, dan menikmati kesetiaan kebaikan Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan meneguhkan kita di masa-masa Advent ini. Amin, kita berdoa. Terpujilah Allah untuk kasih setiamu kepada kami, bahwa pada saat ini Engkau memelihara kami dan memberikan kekuatan bagi kami. Kami menyadari Tuhan bahwa di masa-masa Advent kami kembali diajak untuk merenungkan kasih Allah. Meskipun kami berada di dalam keadaan yang berduka, keadaan yang sakit, tetapi kami boleh percaya bahwa kehadiran Allah tetap berada bukan hanya kepada orang-orang yang bersuka cita, tetapi juga kepada orang-orang yang berseru-seru kepadamu. Kiranya Allah memelihara kehidupan kami, dan kiranya kami juga tetap setia dan mengingat untuk tetap
berseru, berpengharapan hanya di dalam Allah. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.